Shalom, saudara-saudaraku yang berbahagia hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan satu tema yang sangat penting untuk kita mengerti bersama-sama, yaitu menemukan kualitas unggul umat Allah di hadapan Allah. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca firman Tuhan ini menjadi landasan pijakan kita untuk kita mengerti bersama-sama bahwa ada satu kerinduan Allah untuk menemukan kualitas yang unggul di dalam kehidupan setiap kita. Judul perikopnya adalah kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejadian manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, cerita ini sedang menggambarkan bagaimana nilai manusia yang mengalami kemerosotan atau degradasi yang sangat dalam pada waktu itu. Padahal harapan daripada Allah tentunya, kalau kita merujuk kepada awal mula bagaimana Allah menjadikan manusia, kita bisa menemukan bagaimana nilai Allah diberikan kepada manusia, sehingga kita berkata manusia dibentuk, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara membaca perikop ini, maka saudara akan menemukan bahwa nilai manusia mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan yang dalam. Ayat demi ayat di dalam bacaan kita hari ini sedang menggambarkan kepada kita bahwa sungguh Allah mempunyai pandangan tertentu terhadap manusia, dan dengan jelas Allah menyatakan bahwa kejahatan manusia pada waktu itu besar di bumi. Saudara bisa bayangkan gambar dan rupa Allah. Lalu di dalam bagian ini kita bisa menemukan gambar dan rupa Allah itu nampak sudah tidak ditemukan lagi di dalam kehidupan umat manusia. Kualitas manusia mengalami kemunduran yang sangat jauh, yang sangat dalam. Bahkan Alkitab berkata kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang ada dalam kehidupan manusia, kecenderungannya adalah kejahatan, saudara. Setiap kali Alkitab berbicara tentang kejahatan, maka itu merujuk kepada dosa tentunya. Sekali lagi merujuk kepada dosa. Dosa ini yang mengaburkan, bahkan menghilangkan kualitas manusia di hadapan Allah. Tetapi pada kesempatan hari ini, di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenankan saya berkata pada saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara manusia yang unggul di hadapan Allah. Saudara renungkan baik-baik cerita Alkitab, berita firman Allah yang kita baru saja baca hari ini. Baru saja kita meneliti bersama-sama ayat demi ayat yang kita baca beberapa saat yang lalu. Dan saudara bisa menemukan bahwa sungguh Allah marah. Allah menyatakan nilai emosional yang begitu tinggi, tentunya dengan dasar yang sangat kuat dan jelas. Kalau di Alkitab dikatakan Allah menyesal. Bukan hanya satu kali, saudara.
Di dalam bagian dikatakan Allah menyesal. Satu pemaknaan yang menyatakan bahwa Allah seperti berkata bahwa kok seperti ini gambar dan rupa Allah dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Dan ini adalah realitas yang terjadi. Kalau saudara lihat di dalam tulisan Injil Matius, saudara akan membaca satu kebenaran yang berkata bahwa mari belajar dari zaman Nuh. Cerita ini adalah cerita yang terkondisikan pada saat seorang tokoh yang kita kenal bernama Nuh. Dan Yesus berkata kelak pada kedatangan anak manusia, satu tokoh yang akan menjadi arah pandangan hidup kita adalah belajar dari Nuh, saudara. Nuh hidup pada masa itu. Tadi kalau saudara baca di ayat ke-8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, perkenankan saya sebagai hamba Allah hari ini menyatakan kepada saudara, Tuhan ingin menemukan kualitas unggul di dalam kehidupan saudara. Satu tokoh yang harus kita renungkan dan pelajari hari ini dari perikop ini adalah belajar dari Nuh. Saudara renungkan baik-baik, belajar dari Nuh. Ada apa dengan Nuh? Sampai-sampai di Alkitab katakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Cerita ini saudara sudah tahu semua mungkin, di mana terjadi air bah yang begitu besar di bumi. Semua mati, tapi Nuh dan keluarganya tidak mati, tapi terselamatkan. Nuh, istri dan anak-anaknya, anak mantunya diselamatkan oleh Tuhan. Ada apa dengan Nuh? Sampai Nuh mendapat kasih karunia. Kualitas apa yang ada di hadapan Allah? Di hadapan Allah tentang Nuh pada masa itu. Yang pertama adalah di dalam perikop ini dijelaskan bahwa Nuh itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Harga mati orang percaya adalah hidup benar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Mari kita hidup berkenan dan tidak bercela di hadapan Allah. Mari mendorong hidup kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Kekudusan itu berbicara tentang ketika kita terpisah dari dunia, dari nilai-nilai dunia, dan memandang dan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Perikop ini menjadi perenungan penting buat kita. Semua rusak, nilai-nilai rusak, alam marah, semua yang di bumi habis. Tapi ada Nuh yang masih mengkondisikan dirinya dengan sangat tulus, menghormati Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatannya, hidup berkenan di hadapan Tuhan pada masa itu. Bahkan Alkitab berkata di antara orang-orang sezamannya. Saya mau berkata kepada saudara, hari ini kita sedang berada di masa di mana kejahatan makin banyak. Tidak ada yang bisa memungkiri, semakin banyak penduduk, semakin banyak nilai-nilai kejahatan, dosa di tengah-tengah dunia ini. Gereja engkau di mana? Saya berdoa hari ini kita menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Sehingga Nuh, seperti Nuh, kita boleh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara tidak mungkin berkualitas kalau saudara tidak dekat dengan Allah. Saudara tidak mungkin berkualitas kalau saudara tidak hidup bergaul dengan Allah. Alkitab berkata bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Gereja Tuhan jangan jauh dari Tuhan. Dia sumber hidup, dia panutan, dia sumber pembelajaran iman kita. Tidak ada yang lain. Dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman Allah. Ini sangat penting untuk kita renungkan sama-sama. Titik poin, perhatikan ayat yang ke-9. Nuh benar dan hidup bergaul dengan Allah. Perikop ini penting untuk menjadi pelajaran buat kita, untuk kita bisa menganalisa dengan baik bahwa kejahatan demi kejahatan, kejahatan demi kejahatan, tapi Allah menemukan ada orang benar. Allah menemukan ada orang yang bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, Allah menemukan Nuh hidup taat kepada Allah. Apa ketaatan Nuh? Kalau saudara baca di dalam bagian-bagian berikutnya, Nuh itu mengikuti perintah Allah dengan tepat dan sempurna. Allah memerintahkan untuk membangun bahtera, dan Nuh melakukan itu dengan sangat teliti, dengan ketaatan yang penuh. Saya percaya dasarnya adalah dia ingin berkenan kepada Allah.
Saudara, ini ketaatan yang harus kita mengerti bersama-sama. Saya berdoa hari ini kita semua menjadi orang-orang yang taat. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah mendengar firman, melakukan firman, dan berbuah bagi kerajaannya. Perikop ini sedang menjelaskan tentang kualitas manusia. Yang pertama, hiduplah benar. Yang kedua, mari bergaul dengan Allah, jangan jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, mari taat, yaitu mendengar dan melakukan firman Allah. Selamat menjadi umat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, seperti Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah, demikian kita semua mendapat kasih karunia di mata Allah. Dan perikop ini sedang mengantar kita kepada satu kesimpulan utama, yaitu mari menjadi umat yang terklasifikasi, berkualitas bagi kepentingan kerajaan Allah dan di hadapan Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.